Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar IPS bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Mari kita belajar bersama-sama. Pertama, kita akan membahas tentang konektivitas ruang dan waktu. Di sebelah kiri itu ada gambar bumi, yaitu tempat manusia dan makhluk hidup tinggal. Kemudian di sebelah kanan ada gambar ruang kelas, yaitu tempat untuk para siswa belajar. Jadi, apa pengertian dari ruang? Jadi, pengertian dari ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, sekarang apa pengertian dari interaksi antar ruang? Pengertian interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Selanjutnya, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apa sajakah kondisi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Saling melengkapi merupakan suatu kondisi di mana ada sebuah hubungan yang saling melengkapi dan terjadi pada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan dan akan saling melengkapi. Misalnya, ada wilayah A sebagai penghasil sayuran dan wilayah B sebagai daerah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, dan wilayah B membutuhkan sayur-sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli yang saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, yakni suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, wilayah A, kelebihan sayuran dan kekurangan ikan. Mereka akan berinteraksi dengan wilayah B, yang kelebihan ikan dan kekurangan sayuran. Akan tetapi, baru diketahui bahwa di wilayah C itu juga kelebihan ikan dan kekurangan sayuran. Maka, para pembeli dari wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Sehingga interaksi antara wilayah A dengan B dapat melemah karena kebutuhan ikan di wilayah A yang biasanya dipenuhi oleh wilayah B telah dipenuhi oleh wilayah C. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability, yakni ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Kemudahan transfer ini juga dapat diartikan sebagai pengangkutan barang atau juga orang yang dalam proses kegiatannya memerlukan biaya. Biaya dalam kegiatan pengangkutan harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan,
maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah, kemudian kemudahan transfer ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah adanya interaksi atau komunikasi antar ruang yang saling membutuhkan. Yang kedua, adanya jarak mutlak dan jarak relatif antar wilayah. Serta yang ketiga, kemudahan atau kelancaran sarana dan prasarana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Perlu kalian pahami bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena negara Indonesia tersusun dari pulau yang sangat banyak, baik itu pulau berukuran kecil maupun yang besar. Nah, pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang sampai Merauke. Guna menjelaskan banyaknya pulau tersebut serta letak Indonesia bisa ditunjukkan dengan peta. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan peta? Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta yang baik adalah peta yang mempunyai nilai informatif, komunikatif, artistik, dan estetik. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusun peta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta memuat tema dan daerah yang digambarkan. Judul peta biasanya ditempatkan di bagian atas peta dengan huruf besar, atau di tempat lain yang tidak mengganggu peta itu sendiri. Yang kedua, skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah judul. Yang ketiga adalah simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang dipakai dalam peta yang dapat mewakili objek sebenarnya. Simbol-simbol peta dapat dikelompokkan ada simbol titik, simbol garis, simbol daerah, dan simbol warna. Kemudian yang keempat adalah arah mata angin. Jadi arah mata angin ini bertujuan sebagai penunjuk arah utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya adalah legenda. Legenda ini merupakan kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda perlu dicantumkan agar lebih mudah untuk membaca peta. Kemudian ada komponen dari peta yaitu garis astronomis. Jadi garis astronomis itu adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Kemudian selanjutnya ada garis tepi peta. Garis tepi peta ini bertujuan agar peta terlihat lebih rapi, dan juga garis tepi peta sebagai tempat meletakkan angka-angka derajat lintang dan bujur. Garis tepi biasanya dibuat rangkap dua dengan ketentuan garis luar lebih tebal daripada garis dalam. Kemudian selanjutnya ada inset. Inset yaitu peta yang berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Dan yang terakhir adalah tahun pembuatan dan sumber peta. Jadi memuat siapa atau lembaga mana pembuat peta serta tahun pembuatan peta. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak astronomis dan letak geografis dari negara Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan letak astronomis adalah
letak suatu tempat yang dibaca melalui hubungan antara posisi garis lintang dan garis bujur. Dari peta tersebut dapat kita ketahui bahwa letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis adalah letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Dari peta tersebut dapat kita ketahui bahwa letak geografis Indonesia adalah yang pertama, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Benua Australia berada di sebelah selatan Indonesia, dan benua Asia berada di sebelah utara Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik berada di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia berada di sebelah barat Indonesia. Demikian materi yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya semua. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.